Shalom Miss Mariana, perkenalkan nama saya Gardina Ledoina dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme. Ini adalah daftar isi yang akan kita bahas nanti. Katabolisme adalah rangkaian reaksi biokimia yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Atau bisa kita bilang katabolisme adalah penguraian molekul. Ciri-ciri katabolisme adalah 1. Merupakan reaksi pemecahan, penguraian, atau perombakan. Yang kedua, menghasilkan senyawa yang lebih sederhana. Yang ketiga, menghasilkan energi. Yang keempat, bersifat eksoterm atau eksergonik, yang artinya terjadi pelepasan energi pada katabolisme. Dan yang terakhir dapat dicontohkan dengan respirasi aerob maupun anaerob. Nah, apa sih respirasi aerob dan anaerob itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Respirasi aerob merupakan proses penguraian senyawa organik yang menggunakan oksigen bebas. Proses ini berlangsung pada organel sel yang disebut mitokondria. Respirasi aerob memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, lalu lanjut ke siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob. Pada tahap ini, molekul glukosa diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil dari penguraian molekul glukosa berupa 2 molekul ATP atau energi, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria sel. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP atau energi, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Yang terakhir ada transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP atau energi paling banyak. Transport elektron ini berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP atau energi dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Jika seluruh ATP mulai dari glikolisis sampai transport elektron dijumlahkan, maka akan dihasilkan seperti tabel berikut. Glikolisis menghasilkan 2 ATP, digunakan untuk transport aktif. Dekarboksilasi oksidatif tidak ada. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP dan transport elektron 34 ATP. Dan totalnya adalah 38 ATP. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Energi yang dihasilkan kecil. Jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tubuhan, dan hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Terima kasih sudah menyaksikan.
Maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga bermanfaat.